Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1766. Namun, tatapan Daniel Bastian sangat tegas. Dia bahkan menjatuhkan Jing Shilianhuo, yang berada di 5 besar daftar Tianhuo. Meskipun dia tidak mengendalikannya, dia tetap berada di tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa jangan turunkan api langit yang tidak bisa diperingkat. Menurut Longgan, api roh surgawi ini adalah api surgawi yang menempati urutan ke-8 dalam daftar api surgawi, dan kekuatannya jauh lebih kecil daripada kepercayaan api teratai Jingshi. Kemudian Daniel Bastian berjalan menuju api surgawi, semakin dekat dia dengan api surgawi ini, semakin Daniel Bastian merasakan energi panas yang mengerikan yang berdampak pada tubuhnya. Api tak berujung mulai membakar tubuhnya, menyebabkan tubuhnya di tingkat pertama alam hollow merasakan sensasi terbakar yang dalam. Daniel Bastian dengan cepat mengoperasikan seni tubuh hegemon bintang 9, menggunakan kekuatan api ini untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Selangkah demi selangkah menuju api langit, wajah Daniel Bastian menjadi semakin serius, menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk menahan api yang dilepaskan oleh api roh surgawi, dan pada saat yang sama, kekuatan fisiknya perlahan meningkat lagi di bawah rangsangan ini. Akhirnya, dengan Daniel Bastian berlumuran keringat dan terengah-engah, dia hanya selangkah lagi dari api spiritual langit. Boom! Api roh surgawi tiba-tiba meletus dengan kekuatan api yang menakutkan, menelan Daniel Bastian dalam sekejap. Ah, kakak! Melihat ini, ekspresi Li Zitong berubah, dan dia hendak bergegas. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh Daniel Bastian, dan api roh surgawi yang melahap tubuhnya menghilang sama sekali. Dan sumber cahaya keemasan ini adalah nyala api emas misterius di tubuhnya, dan nyala api keemasan inilah yang melepaskan sinar cahaya, yang membuat semua nyala api surgawi menghilang. Kemudian api spiritual langit menyala, berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke tubuh Daniel Bastian. Boom! Segera, terdengar raungan dari tubuh Daniel Bastian, dan dia duduk bersila di tanah, tubuhnya terbakar lagi. Dia dengan cepat mengoperasikan seni tubuh hegemoni bintang 9, dan dengan bantuan kekuatan api spiritual dari langit, dia sekali lagi marah dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Waktu berlalu, Daniel Bastian terbakar dengan api, tetapi tubuhnya tidak terbakar, jadi Li Zitong tidak bergegas, hanya berdiri di sana dan menatap Daniel Bastian dengan tenang. Segera terdengar suara berderak dari tubuh fisik Daniel Bastian, kekuatan tubuh fisiknya langsung menghantam alam hollow tingkat kedua, kulitnya menjadi sangat halus dan sebening kristal, dan kekuatan fisiknya terus meningkat. Pada akhirnya, kekuatan fisik Daniel Bastian meningkat satu tingkat lagi, mencapai tingkat ketiga dari alam berongga. Api di tubuh Daniel Bastian juga menghilang sama sekali, dan api roh surgawi tetap aman di perut bagian bawahnya, tapi itu sama dengan api tanah Qian dan api teratai Jingshi. Api roh surgawi ini juga sangat takut dengan api emas yang menempati posisi sentral, dan dengan patuh duduk di sudut seperti Jing Shilianhuo, benar-benar kehilangan kekuatan api surgawi ini. Apa-apaan api emas ini? Bahkan api langit pun begitu takut? Daniel Bastian tampak bingung. Tapi sekarang tubuh Daniel Bastian telah menjadi benteng api emas misterius. Api teratai pemurni dunia, api roh surgawi dan api bumi api merah, 4 jenis api berkumpul di tubuhnya. Daniel Bastian memiliki semua api langit, api bumi, dan bahkan api yang lebih misterius dan kuat. Jika tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, jika berita ini menyebar,
Daniel Bastian mungkin akan dikejar dan dibunuh oleh kekuatan besar di seluruh dunia kuno. Desir. Daniel Bastian membuka matanya, dan matanya bersinar terang, memancarkan aura yang kuat dari seluruh tubuhnya. Peningkatan kekuatan fisik telah membuat Daniel Bastian semakin kuat. Dia tidak lagi takut pada prajurit di alam void, adapun master di alam jiwa, dia masih tidak yakin apakah dia bisa melawan mereka. Kakak! Melihat Daniel Bastian bangun, Li Zitong berteriak dengan tergesa-gesa. Zitong! Daniel Bastian berjalan menuju Li Zitong. Kakak, kamu benar-benar mengendalikan api langit ini, kamu terlalu kuat. Li Zitong memandang Daniel Bastian dengan ekspresi kagum dan takjub. Api langit belaka bukan apa-apa bagiku, kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Kakak, kamu mengendalikan Tianhuo sekarang, tapi bagaimana kita bisa keluar? Kata Li Zitong tanpa sadar. Ini. Daniel Bastian melirik formasi yang menyegel Tianhuo. Formasi ini telah mencapai setidaknya formasi level 8 dengan pemahaman dan kendali Daniel Bastian atas formasi, mustahil untuk memecahkan formasi ini sama sekali, Arai. Nah, jika kamu ingin keluar sekarang, kamu hanya bisa mengandalkan api ini. Longgan meludah. Mengandalkan api langit? Ini? Mata Daniel Bastian berkedip. Saya masih tidak bisa mengendalikan api roh surgawi ini, bagaimana saya bisa mengandalkannya? Kata Daniel Bastian dengan cemberut. Pada saat ini, api keemasan di tubuh Daniel Bastian bergetar sedikit, dan tiba-tiba api spiritual keluar dari tubuh Daniel Bastian dan melayang di atasnya. Ini. Melihat kemunculan Tianling Huo yang tiba-tiba, Daniel Bastian terkejut. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya memancar dari api spiritual di langit, dan cahaya yang menyilaukan membuat Daniel Bastian dan Li Zitong mau tidak mau menutup mata mereka. Setelah itu, api roh surgawi melepaskan kekuatan api yang mengerikan dan meluncurkan pemboman ke arah formasi penyegelan. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh dahsyat dari gunung ini, yang dielu-elukan sebagai tempat terlarang oleh Tianhuozong, bergetar seperti gempa bumi, yang mengejutkan seluruh Tianhuozong. Apa yang terjadi? Segera, Yan Tao dan orang-orang kuat dari sekte Skyfire muncul di luar area terlarang, mata mereka berkedip keheranan. Saffron, kenapa ini terlihat seperti Skyfire sedang menyerang formasi, mencoba menghancurkan formasi? Seorang sesepuh dari sekte Skyfire berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin? Sejak Tianhuo disegel di sini oleh leluhur dengan formasi, tidak pernah ada perubahan. Bagaimana bisa tiba-tiba melancarkan serangan ke formasi penyegelan? Tetua lainnya berkata, mungkinkah itu terkait dengan dua orang itu? Satu orang tidak dapat membantu tetapi mengatakan bahwa ekspresi semua orang yang hadir semuanya terkonsentrasi, sementara mata Yan Tao berkedip, dan dia langsung menunjukkan indera spiritualnya yang kuat untuk pergi jauh ke gunung untuk menyelidiki situasinya. Pada saat ini, di bawah formasi ini, setelah api roh surgawi meletus dengan kekuatan api langit yang nyata, formasi penyegelan yang sangat kuat ini benar-benar terasa seperti akan hancur. Daniel Bastian dan Li Zitong, yang melihat adegan ini saat ini, terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, yang lebih mengejutkan Daniel Bastian masih tertinggal, setelah beberapa saat, api teratai pembersih dunia di tubuhnya langsung keluar, tertahan di sini bersama dengan api roh surgawi, dan juga meletuskan ledakan yang mengerikan prestise. Kekuatan tak berujung dari api langit menyapu, membombardir formasi penyegelan di tempat. Bab 1767. 10 besar Skyfires dari 2 Skyfire Rankings besar meletus bersama dengan kekuatan yang kuat, yang bahkan realm dominan yang kuat mungkin tidak dapat menolaknya,
apalagi formasi penyegelan 8 tingkat ini. Bum bum bum. Setelah serangkaian suara gemuruh, seluruh formasi penyegelan akhirnya benar-benar hancur di bawah dampak gabungan dari 2 kebakaran besar di langit, dan seluruh formasi runtuh. Seluruh gunung berguncang hebat, retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh gunung, dan pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan menyapu seperti banjir yang meledakkan tepian. Boom! Seluruh gunung runtuh secara langsung, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, langsung mengubur sepertiga dari sekte Skyfire, dan mengejutkan semua ahli sekte Skyfire termasuk Yantau. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, api tak berujung dari gunung yang runtuh, seperti gelombang yang naik, berubah menjadi lautan yang mengamuk dan menyapu seluruh sekte Skyfire, membawa gelombang tren kehancuran yang menghancurkan. Tidak bagus, cepat mundur. Melihat pemandangan ini, wajah Yantau langsung berubah, dan dia meraung keras. Dan seluruh murid sekte api langit juga melihat api langit tak berujung menyapu ke arah mereka, mencoba menelan mereka seperti air pasang. Segera semua orang melarikan diri, tetapi yang lemah ditelan oleh api langit yang menyapu, dan berubah menjadi kehampaan dalam sekejap, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Api langit menyebar sangat cepat, dan menyapu ke arah kehampaan, seperti binatang prasejarah keluar dari sangkar, melahap nyawa orang-orang dari sekte api langit. Murid-murid dari alam penempaan tubuh, alam kondensasi, alam pengumpulan pil, dan bahkan alam void gua tidak dapat melarikan diri dari melahap dan membakar api langit ini, mereka ditelan oleh api langit satu demi satu, tanpa menyisakan tulang. Untuk sesaat, seluruh sekte Tianhuo tampaknya telah mengalami bencana, dan itu benar-benar kacau, semua orang hanya peduli untuk melarikan diri, dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal lain. Yantau dan pembangkit tenaga Skyfire sekte lainnya terlihat sangat jelek, dan mereka semua mengambil tindakan untuk melawan kekuatan Skyfire. Hanya saja kecuali yang kuat di atas kondisi hidup mati, bahkan yang kuat di kondisi nirvana tidak dapat menahan kekuatan mengerikan yang disemburkan oleh api langit. Dalam sekejap mata, seluruh sekte Skyfire menderita kerugian besar, seluruh sekte ditelan oleh Skyfire, dan murid yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah Skyfire. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba melesat keluar dari puncak gunung yang runtuh, langsung membubung ke langit. Mereka adalah Daniel Bastian dan Li Zitong. Pada saat ini, sayap Kunpeng di belakang Daniel Bastian menyebar, menarik Li Zitong keluar, dan Daniel Bastian merasakan kekuatan sayap Kunpeng binatang suci itu pada saat ini. Kecepatan ini benar-benar tak terbayangkan, dan perasaan terbang di kehampaan lagi juga sangat menyegarkan. Kalian berdua. Pada saat ini, Yantau menatap Daniel Bastian dan Li Zitong yang berada di atas kehampaan, pupil matanya memadat, dan cahaya dingin yang tak berujung meledak, dan embusan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bocah sialan, bunuh kedua putraku, pergilah ke neraka. Yantau memandang Daniel Bastian, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir, tubuhnya muncul di depan Daniel Bastian dalam sekejap, dan dia meledak ke arah Daniel Bastian dengan telapak tangan yang menghancurkan. Kekosongan itu langsung terkoyak dengan lubang besar. Daniel Bastian hanya merasakan napas putus asa dan mencekik menyelimutinya, membuat tubuhnya tampak runtuh. Boom! Pada saat ini, tubuh Daniel Bastian meletus dengan api dari langit, dan kekuatan api yang mengerikan itu mengalir menuju Yantau, dan terdengar suara gemuruh. Daniel Bastian, Li Zitong dan Yantau semua terpesona, tapi tubuh Daniel Bastian. Pada saat ini, sayap belakang Kunpeng tiba-tiba membungkus dirinya dan tubuh Li Zitong, menghalangi dampak energi yang mengerikan. Poh! Yantau memuntahkan seteguk darah, dengan tatapan mata yang sulit dipercaya. Kamu benar-benar mengendalikan api langit?
Yantau memusatkan perhatiannya pada Daniel Bastian, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak terkendali. Api langit yang dia coba kendalikan dengan susah payah sebenarnya dikendalikan oleh Daniel Bastian, pria yang membunuh kedua putranya. Bagaimana ini bisa membuat Yantau tidak menjadi marah? Dia hanya terbakar sekarang. Ehem. Daniel Bastian sedang terbatuk-batuk saat ini, jika bukan karena sayap Kunpeng membantu mereka menahan dampak energi yang mengerikan. Saya khawatir dia dan Li Zitong sekarang terluka parah. Ini juga merupakan fungsi yang kuat dari sayap terbang ini, yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Nak, serahkan api roh surgawi. Yantau menatap tajam ke arah Daniel Bastian dan berteriak. Namun, Daniel Bastian mengabaikan pihak lain sama sekali, membawa Li Zitong bersamanya, dan Kunpeng mengepakkan sayapnya di belakangnya, dan keduanya menghilang dalam sekejap. Kecepatan ini sangat cepat. Yantau hendak mengejar, api roh langit meledak lagi dan mengguncang Yantau kembali, lalu menghilang menjadi aliran cahaya di depan matanya. Berhentilah mengejar. Tepat ketika Yantau hendak terus mengejar, kekosongan itu tiba-tiba terkoyak, dan sesosok muncul di sini. Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan alis putih. Tidak ada aura di tubuhnya, tetapi memberi orang perasaan bahwa dia sedang menghadapi dewa dan ingin menyerah tak terkendali. Orang ini jelas adalah orang yang sangat kuat di alam dominasi. Penatua tertinggi. Melihat lelaki tua itu, Yantau berteriak dengan hormat. Orang tua itu memandangi nyala api langit yang masih berkobar di depannya, dan dengan lambaian satu tangan, kekuatan tak terlihat menyapu, dan semua nyala api langit yang tersisa menghilang dalam sekejap, dan seluruh sekte api langit menjadi tenang. Namun, itu benar-benar tidak dapat dikenali. Seluruh sekte Skyfire juga menderita kerugian besar kali ini, dengan setidaknya sepertiga dari korban, atau bahkan hampir setengahnya. Selain itu, seluruh bangunan sekte Tianhuo, sekte yang telah berdiri selama hampir 10.000 tahun juga dihancurkan dan dibakar seluruhnya oleh Tianhuo, dan keberadaan pavilion Zangbao juga terpengaruh. Tapi untungnya, karena keberadaan semacam ini dilindungi oleh formasi, tidak banyak kerugian. Jika tempat seperti pavilion Zangbao, yang menampung harta yang tak terhitung jumlahnya dan latihan dari sekte Skyfire, dihancurkan, sekte Skyfire akan benar-benar terluka. Dan pada dasarnya. Tapi secara umum, kali ini sekte api langit terluka, keagungannya benar-benar tersapu, dan kekuatannya juga sangat berkurang. Butuh waktu lama untuk pulih ke kekuatan sebelumnya. Lagi pula, tidak mudah untuk melatih kembali murid-murid yang telah meninggal dan orang-orang kuat ini. Tetua Agung, api roh langit diperoleh oleh anak itu, mengapa kita tidak mengambilnya kembali? Yantau memandang penatua tertinggi dari sekte Skyfire dan berkata dengan suara yang dalam. Anak itu tidak sederhana, aku merasakan aura darinya yang membuat hatiku berdebar. Pria tua itu berkata dengan mata yang dalam. Apa? Ini. Wajah Yantau berubah, matanya menyipit, dan ada ekspresi tidak percaya di matanya. Penatua tertinggi ini adalah orang yang sangat kuat yang mendominasi alam, yang mengendalikan rahasia hukum langit dan bumi, dan berdiri di puncak dunia kuno. Bagaimana mungkin orang sekuat itu memiliki aura yang membuatnya menjadi orang yang begitu kuat? Berdebar. Bab 1768. Mungkin itu ilusi saya, tapi karena anak ini bisa mendapatkan api roh surgawi, yang bahkan saya tidak bisa kendalikan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana, jadi jangan bertindak gegabah. Cari tahu identitasnya, katakan lagi. Penatua tertinggi berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi mata Yantau berkilat dengan tatapan suram. Jelas dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu,
Apakah itu untuk membalaskan dendam putranya atau mengambil kembali api roh surgawi? Dia tidak akan pernah membiarkan Daniel Bastian pergi. Adapun Daniel Bastian saat ini, dia telah membawa Li Zitong pergi dari area sekte api langit, dan pada saat yang sama mereka merasa lega. Itu berbahaya. Daniel Bastian menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Tianling Huo dan Jing Shilian Huo tidak menunjukkan kekuatan mereka kali ini, saya khawatir mereka berdua tidak akan dapat melarikan diri dari Tian Huosong sama sekali. Hanya saja Daniel Bastian tidak menyangka bahwa kedua api langit besar ini akan meletus dengan kekuatan yang begitu besar pada saat bersamaan, hampir membakar seluruh sekte api langit. Dan pada akhirnya, dia juga membantunya memblokir serangan penguasa sekte Skyfire. Kalau tidak dia mungkin sudah berubah menjadi mayat sekarang. Kali ini Daniel Bastian juga mengalami kekuatan api langit ini. Dia berkata terus terang bahwa begitu dia sepenuhnya mengendalikan api langit, itu akan cukup untuk menghancurkan ketakutan sekte yang kuat. Sangat disayangkan bahwa ada banyak api di tubuhnya sekarang, tetapi hanya api bumi Qian yang dapat digunakan olehnya. Ketika tiga api lainnya akan bergerak sepenuhnya tergantung pada keinginan mereka. Daniel Bastian tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Jika dia bisa mengendalikannya kapan saja, maka itu keren. Saudaraku, apa yang membuatmu begitu bodoh? Saat ini, suara Li Zitong terdengar. Oh, tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang. Daniel Bastian pulih, menatap Li Zitong dan berkata. Bagus. Li Zitong mengangguk. Setelah itu, Daniel Bastian membawa Li Zitong menuju ibu kota kerajaan Ventian. Adapun Bastian Xiu, yang selama ini tertidur di bahunya, tidak ada gerakan sama sekali. Dengan sayap terbang yang disempurnakan dari sayap Kunpeng, kecepatan Daniel Bastian luar biasa cepat, dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka langsung kembali ke ibu kota. Dan dia melirik melalui mata peramalnya, dan pertama kali datang ke tempat tinggal Yuan Simo dan Sang Long. Saat ini, Yuan Simo dan Sang Long telah menunggu di sini selama hampir 2 hari, tetapi Daniel Bastian masih belum kembali, yang membuat wajah mereka sangat jelek, dan samar-samar mereka merasa bahwa Daniel Bastian takut aku tidak bisa. Jangan kembali lagi. Itu semua karena ketidakmampuanku, aku tidak melindungi tuan muda dengan baik. Zhang Long membanting meja dengan rasa bersalah, dan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan membalaskan dendammu. Yuan Simo mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata. Ada apa dengan kalian? Pada saat ini, suara sembrono dan familiar terdengar, dan sosok Daniel Bastian masuk dengan senyuman di bibirnya. Tuan muda, apakah Anda sudah kembali? Zhang Long tampak kaget saat Daniel Bastian kembali. Apa? Apakah kamu tidak ingin aku kembali? Kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Tidak, bagaimana mungkin? Zhang Long buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kamu akhirnya kembali. Yuan Simo memperhatikan Daniel Bastian kembali, dan berkata dengan lembut, dengan tatapan berkedip di matanya, tetapi kekhawatiran di matanya langsung hilang. Ya, aku berkata bahwa hidupku sangat sulit, dan tidak mudah untuk mati. Daniel Bastian berbicara. Putri Li, kamu juga membawanya. Yuan Simo memandang Li Zitong di samping dengan ekspresi terkejut. Tentu saja. Daniel Bastian mengangguk. Kemudian Yuan Simo bertanya kepada Daniel Bastian bagaimana mereka melarikan diri dari sekte Tianhuo. Daniel Bastian mengatakan sesuatu dengan sederhana, tetapi Yuan Simo dan Zhang Long tercengang saat mendengarnya. Kamu benar-benar mendapatkan Skyfire dari Skyfire Sect? Mata Yuan Simo berkedip, lalu dia meludahkan,
Sekte Skyfire tidak memperoleh apa-apa kali ini, dan menderita kerugian besar. Tuan Muda sudah mati, Skyfire hilang, dan sekte telah dibakar. Jika menyebar, itu pasti akan menjadi skandal, berita pengeboman. Tapi dengan cara ini, kamu dan sekte Skyfire akan memiliki perseteruan yang mematikan, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Kata Yuan Simo. Tidak masalah, bahkan jika aku bisa keluar dari tempat seperti Skyfire Sect, apakah aku masih takut akan balas dendam mereka? Daniel Bastian mendengus dingin, dengan tatapan tak kenal takut di matanya. Namun, untuk berjaga-jaga, kita harus meninggalkan kerajaan Ventian secepat mungkin dan kembali ke kota Zion. Sekte api akan ketakutan hari itu. Kata Yuan Simo. Ya, aku akan mengirim Zitong kembali dulu, lalu kita akan pergi. Kata Daniel Bastian langsung. Kakak, apakah kamu pergi? Li Zitong memandang Daniel Bastian dengan tatapan enggan di matanya. Kita akan bertemu lagi di masa depan, kamu berlatih keras. Daniel Bastian berkata bahwa dia sekarang tahu mengapa penguasa sekte Tianhuo bersikeras membiarkan Li Zitong menikahi putranya yang tidak kompeten. Dan jika api menimpanya hari ini, Li Zitong tidak akan berguna, dan sekte api langit tidak akan melakukan apapun padanya, dan dia bahkan lebih berbahaya sekarang, jadi dia tidak dapat membawa Li Zitong ke sisinya dan mengikutinya ke mengambil resiko. Resiko. Di istana kerajaan Ventian, ketika Li Tianhan melihat putrinya muncul kembali di hadapannya, ekspresinya sangat bersemangat. Zitong, kenapa kamu kembali? Li Tianhan melihat bahwa Li Zitong kembali dengan ekspresi kaget dan bersemangat di wajahnya, sementara ekspresi pamannya Li Xuanhan sangat jelek. Kakak menyelamatkanku. Li Zitong menunjuk langsung ke Daniel Bastian dan berkata, kamu bukan. Melihat Daniel Bastian, mata Li Tianhan membeku. Saudaraku, dialah yang membunuh Tuan Muda kedua dari sekte Skyfire. Dia melarikan diri dengan Zitong. Sekarang sekte Skyfire akan sangat marah. Begitu sekte Skyfire marah, kerajaan Ventian kita akan berada dalam bahaya. Kita harus segera mengirim seseorang untuk menangkap anak ini, lalu mengirimnya kembali ke sekte Skyfire bersama dengan Zitong, memohon pengampunan mereka. Li Xuanhan berkata, tidak, bagaimana kamu bisa melakukan itu, paman kedua? Kakak laki-laki yang menyelamatkanku, dan sekarang sekte api langit telah dibakar oleh kakak laki-laki, dan kerugiannya sangat besar. Li Zitong berkata dengan cepat. Bakar dengan api? Apa yang terjadi? Li Tianhan terkejut. Li Tianhan, keluar! Teriakan tiba-tiba bergema di istana, bergema ke segala arah, membuat semua orang khawatir. Di langit di atas istana, sesepuh kelima dari sekte Skyfire, yang berada di tingkat kelima hidup dan mati, muncul di sini dengan beberapa kekuatan super dari negara bagian Nirvana dari sekte Skyfire, tampak mendominasi dan membunuh. Tidak, itu orang-orang dari sekte Skyfire, Zitong, kalian berdua tetap di sini, jangan keluar dulu. Li Tianhan memandang Li Zitong dan Daniel Bastian dan mengatakan sesuatu, lalu berjalan keluar, dan Li Xuanhan mengikuti dengan binar di matanya. Bab 1769. Beberapa senior dari sekte Skyfire, saya tidak tahu apakah mereka datang berkunjung tiba-tiba, ada apa? Li Tianhan keluar, memandangi sekelompok orang dan berkata langsung. HMPH, serahkan putrimu dan pria di sebelahnya, atau aku, sekte api surgawi, akan membasuh darahmu melawan keluarga kerajaan-kerajaan Ventian hari ini. Pemimpin, pria super kuat di tingkat kelima hidup dan mati, menatap Li Tianhan dari udara, dan kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari tubuhnya menindas Li Tianhan, membuat wajahnya terlihat sangat jelek. Mereka tidak kembali.
kata Li Tianhan dengan wajah serius. Benarkah? Pria kuat di tingkat kelima kehidupan dan kematian sedikit menyipitkan matanya. Beberapa orang dewasa, mereka ada di dalam. Saat ini Li Xuanhan bergegas keluar, melihat ke pihak lain dan berkata dengan cepat. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Li Tianhan berubah, dan dia menatap Li Xuanhan. Saudaraku, kamu tidak bisa menyembunyikan ini sama sekali. Mungkinkah kamu ingin seluruh keluarga kerajaan mati di sini hari ini? Li Xuanhan berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, sosok Daniel Bastian dan Li Zitong langsung keluar. Tiba-tiba, orang-orang dari Sekte Api pada hari ini semua menatap Daniel Bastian. Aku tidak berharap kamu keluar sendiri, kemarilah, turunkan. Penatua dari Sekte Skyfire yang berada di tingkat kelima hidup dan mati memandang Daniel Bastian dan berteriak dengan dingin. Dan sekelompok ahli Sekte Skyfire di belakangnya akan bergerak. Keluarga kerajaan-kerajaan Ventianku bertingkah seperti ini, terlalu tidak menghormati kerajaan Ventianku. Perubahan hidup terdengar tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah tau putih datang dari dalam istana, dan muncul tepat di depan semua orang, memancarkan temperamen seperti peri. Leluhur tua. Melihat orang ini, Li Tianhan dan Li Xuanhan berteriak, lelaki tua ini adalah nenek moyang Fen Tianguo. Pria super kuat lainnya. Daniel Bastian melirik lelaki tua itu dan bergumam pada dirinya sendiri. HMPH, aku datang untuk menangkap orang-orang di bawah perintah penguasa. Mengapa, kerajaan Ventian, tidak berani menganggap serius Sekte Tianhuo sekarang? Penatua dari Sekte Skyfire, yang berada di tingkat kelima hidup dan mati, memandang leluhur kerajaan Ventian dan mendengus dingin. Tentu saja aku menganggapnya serius, tapi aku, keluarga kerajaan-kerajaan Ventian, bukanlah tempat untuk diintimidasi oleh Sekte Api Langitmu. Segera keluar dari sini dalam 3 detik. Nenek moyang berteriak dengan anggun. Tampaknya kalian semua dari kerajaan Ventian semuanya meningkat. Hari ini saya akan membuat Anda sadar dan jelas, mengetahui bahwa keagungan Sekte Skyfire saya tidak dapat ditantang. Mata sesepuh dari Sekte Skyfire tenggelam, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat berubah menjadi cetakan telapak tangan yang besar dan meluncur ke arah leluhur. Dengan semburan telapak tangan, kekosongan berputar dan hancur. Kekuatan telapak tangan ini telah mencapai tingkat kelima hidup dan mati. Jelas, dia juga merasakan bahwa leluhur kerajaan Ventian tidak lemah, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk membuat sebuah langkah. Saling memberi pelajaran. Melihat ini, Li Tianhan dan yang lainnya menunjukkan kegugupan dan kekhawatiran di wajah mereka. Adapun Daniel Bastian, dia menggelengkan kepalanya, pria yang berpura-pura B ini akan ditampar wajahnya. Melihat telapak tangan itu melesat ke arahnya, Patriark Kerajaan Ventian tersenyum ringan, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dalam sekejap, telapak tangan ini menghilang menjadi kehampaan. Kemudian paksaan yang mengerikan jatuh langsung ke tetua Sekte Skyfire dan kelompok ahli Sekte Skyfire di belakangnya. Boom! Pemaksaan yang sama menakutkannya dengan kekuatan langit ditekan seperti air pasang, dan kekuatan mengerikan dari orang kuat di tingkat ke-9 kehidupan dan kematian meletus dari leluhur kerajaan Ventian. Di tempat. Tetua Tian Huozong dan orang-orang lainnya semuanya remuk ke tanah, memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka pucat. Tetua Tian Huozong menatap leluhur dengan tatapan ketakutan dan kengerian di matanya, terlihat sedikit tidak bisa dipercaya. Kekuatan lawan tiba-tiba telah mencapai tingkat yang mengerikan, hanya selangkah lagi untuk dapat menyerang tuannya dan menjadi eksistensi tertinggi.
Di dunia kuno, yang kuat di alam dominator umumnya tidak akan pernah muncul untuk menyerang dengan mudah sampai saat kritis. Tetapi yang kuat di alam hidup dan mati tingkat ke-9 adalah eksistensi paling kuat di dunia kuno. Sekte atau keluarga manapun dengan orang kuat di tingkat ke-9 hidup dan mati dapat mendominasi dunia kuno ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi itu. Hanya saja, sangat tidak mungkin untuk mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-9. Nenek moyang keluarga Feng Yun dan Din Jiao tidak mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-9 sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur dari kerajaan Ventian telah mencapainya. Keluar! Nenek moyang berteriak dengan dominan, dan segera sesepuh dari sekte Skyfire tidak berani mengatakan apa-apa, dan dengan cepat pergi dari sini bersama orang-orangnya. Kemudian leluhur menarik momentumnya, mendarat di tanah, dan melirik Li Tianhan. Untungnya, leluhur menembak tepat waktu. Li Tianhan dengan cepat membungkuk dan berkata. Kemudian mata leluhur beralih ke Li Zitong dan Daniel Bastian, matanya membeku. Tubuh roh api, dan pada usia 16 atau 17 tahun, dia telah mencapai alam hampa tingkat ke-9, dan sebenarnya ada benih api langit di tubuhnya. Nenek moyang melirik Li Zitong, dan melihat segala sesuatu tentang dirinya, tetapi semakin dia melihatnya, semakin terkejut ekspresi wajahnya. Ini adalah rahmat dan harapan yang Tuhan berikan kepada keluarga Li saya dan seluruh kerajaan Ventian. Leluhur tua bergumam pada dirinya sendiri, adapun Daniel Bastian, dia tidak melihat apa-apa, juga tidak menemukan keberadaan api langit yang tersembunyi di tubuhnya. Jadi dia tidak mengambil hati, pada saat ini mata dan perhatiannya semua tertuju pada Li Zitong. Leluhur tua, apa yang kamu katakan? Li Tianhan memandangi leluhur dan berteriak dengan hormat. Bodoh sekali kamu memberikan bakat yang begitu bagus dari surga ke sekte Skyfire. Nenek moyang memandang Li Tianhan dan menegurnya, tetapi yang terakhir tampak malu tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Namamu Zitong, kan? Nenek moyang memandang Li Zitong dan berkata. Baiklah, Patriark. Li Zitong mengangguk. Aku sekarang akan membawamu ke alam rahasia untuk pelatihan kunci, sehingga kekuatanmu dapat ditingkatkan hingga batas tertinggi. Nenek moyang memandang Li Zitong dan berkata, sementara yang terakhir memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Li Tianhan dan adik laki-lakinya terkejut saat mendengar kata dunia rahasia. Zitong cepat setuju, tidak semua orang bisa memasuki tempat rahasia ini. Li Tianhan berkata dengan cepat. Oh, baiklah. Li Zitong mengangguk dengan manis, dia belum begitu memahaminya, tetapi Daniel Bastian menebak sedikit, tempat rahasia ini seharusnya menjadi tempat di mana seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, mirip dengan beberapa tempat besar yang tersembunyi di bumi. Adalah keberadaan seperti dunia rahasia di Clancy. Oke, ayo pergi. Nenek moyang mengatakan sesuatu, dan dengan lambaian tangannya, sosoknya dan Li Zitong menghilang di depan matanya tanpa jejak. Tidak meninggalkan jejak sama sekali. Mampu melangkah ke alam rahasia, Zitong pasti akan menjadi sangat kuat. Li Tianhan menghela nafas. Bab 1770. Melihat Li Zitong dibawa ke alam rahasia oleh leluhurnya untuk berlatih, Daniel Bastian benar-benar lega, meninggalkan istana, kembali ke penginapan, dan kemudian rombongan meninggalkan ibu kota, bersiap untuk kembali ke penginapan. Kota Zion adalah hilang. Kamu benar-benar mendapatkan Flying Skywing? Dan itu adalah Flying Skywing yang disempurnakan dari sayap binatang suci Kunpeng. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Ketika Daniel Bastian melepaskan sayap terbang untuk terbang, Yuan Simo juga menunjukkan ekspresi terkejut di matanya,
terutama ketika dia mengetahui bahwa sayap terbang disempurnakan dari sayap binatang suci Kunpeng, itu bahkan lebih mengejutkan. Namun tidak lama setelah mereka meninggalkan kerajaan Ventian, orang-orang dari Lembah Raja Racun muncul lagi. Kali ini mereka bahkan mengirimkan ahli Nirvana Realm, dan sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Yuan Simo. Kalian orang-orang di Lembah Raja Racun benar-benar tidak ada habisnya. Yuan Simo berkata dengan acuh tak acuh. Yuan Simo, jika kamu membunuhku, Tuan Muda Raja Racunku, kamu harus mati. Raja Racungu yang lebih tua di Nirvana menatap Yuan Simo dengan keagungan. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, terdengar suara keras, dan kemudian sekelompok orang lain muncul di sini. Mereka semua adalah anggota Tian Chenzong. Di antaranya adalah Ling Jie, dan dialah yang berbicara. Penolong. Pada saat ini, Ling Jie memandang Daniel Bastian dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ya, itu kalian. Daniel Bastian memandang Ling Jie dan sedikit tersenyum. Dan kelompok orang Tian Chenzong ini juga terlihat sangat terkejut saat melihat Daniel Bastian muncul di sini dengan selamat dan sehat. Apa yang ingin kamu lakukan, orang-orang Tian Chenzong? Pada saat ini, tetua dari Lembah Raja Racun itu menatap Ling Jie dan yang lainnya dengan dingin. Apa yang kalian inginkan dari Lembah Raja Racun? Mereka adalah temanku dan dermawan Tian Chenzong, kalian tidak bisa menyentuhnya. Teriak Ling Jie dengan suara yang dalam, terlihat cukup mengesankan. HMPH, Sekte Tianchen Anda hampir mati. Dan Anda bahkan ikut campur dalam urusan orang lain dan memprovokasi saya, Poison King Valley. Apakah Anda mencari kematian Anda sendiri? Tetua Lembah Raja Racun itu memancarkan aura yang menakutkan, menatap Ling Jie dengan dingin dan berteriak. Ling Jie. Pada saat ini, seorang tetua di Sekte Tianchen memandang Ling Jie dengan mata berkedip-kedip dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Penatua, dermawan ini banyak membantu kami sebelumnya dan menyelamatkan kami dari penghinaan besar. Bagaimana mungkin kami tidak membalas kebaikan ini? Suzerain selalu mengajari kami untuk membalas kebaikan. Kata Ling Jie dengan wajah penuh tekad. Tampaknya Anda Tian Chenzong benar-benar meminta kematian Anda sendiri. Kali ini Anda menyinggung saya, Lembah Raja Racun. Percaya atau tidak, saya, Lembah Raja Racun, membuat Anda benar-benar menghilang dari 3 sekte utama. Tetua Alam Nirvana dari Lembah Raja Racun berteriak dengan dingin. Terlalu banyak omong kosong, ayo bertarung. Kata Daniel Bastian tanpa sadar. Dan langsung meminta Zhang Long untuk mengambil tindakan, dan Yuan Simo juga meminta orang-orang dari penjaga Zijin untuk muncul, dan kedua belah pihak langsung melancarkan pertempuran sengit. Dan kali ini, orang-orang dari Tian Chenzong juga bergabung dalam pengepungan dan penindasan orang-orang di Lembah Raja Racun di bawah komando Ling Jie. Pada akhirnya mereka masih tidak bisa melawan, dan harus mundur lagi. Terima kasih, Saudara Ling dan semua orang dari Tian Chenzong. Daniel Bastian memandang Ling Jie dan berbicara. Dermawan, sama-sama. Ling Jie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan panggil aku Dermawan, panggil saja aku Daniel Bastian. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Yuan Simo. Tapi melihat sesepuh terkuat di Sekte Tianchen, dia berkata, terima kasih atas seranganmu kali ini, aku, Yuan Simo, akan mengingatnya di hatiku. Ketika saya kembali ke kamar dagang Zijin, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Tian Chenzong. Di masa mendatang, jika Tian Chenzong membutuhkan sesuatu, mereka dapat langsung pergi ke kamar dagang Zijin untuk menemukan saya. Terima kasih Nona Yuan. Tetua itu menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan berkata dengan cepat,
lalu mereka pergi dari sini. Ling Jie dan yang lainnya kebetulan lewat di sini sebelumnya, dan mereka mengambil tindakan saat melihat Daniel Bastian dan yang lainnya dikepung, dan sekarang mereka juga bersiap untuk kembali ke Tianchenzong. Simo, bukankah situasi Tianchenzong tidak baik? Bukankah itu berarti mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat selain Tian Wozong dan Yu Lingmen? Daniel Bastian memandang Yuan Simo dan berkata, 10 tahun yang lalu, sekte Tianchen memang dihitung sebagai 3 sekte terkuat di wilayah hutan belantara selatan selain dari sekte Tianhuo dan sekte Yuling, bersama dengan Lembah Raja Racun dan sekte Vientani, tetapi dalam 10 tahun terakhir, sekte-sekte Tianchen semakin menurun. Kecuali untuk Ling Jie ini, generasi murid yang lebih muda di sekte ini memiliki bakat yang biasa-biasa saja, dan generasi yang lebih tua dari yang kuat meninggal satu demi satu, yang menyebabkan kekuatan sekte Tianchen menjadi sangat berkurang. Sekarang seluruh sekte Tianchen memang dalam situasi genting, dan tidak setingkat dengan sekte Wanxiang dan Lembah Raja Racun. Yuan Simo membuka mulutnya untuk berbicara, lalu meludahkan, situasi sekte Tianchen agak memalukan. Anda harus tahu bahwa sekte paling kuat di Gurun Selatan 10.000 tahun yang lalu adalah sekte Tianchen. Oh, mereka masih punya sejarah seperti itu? Daniel Bastian berkata dengan heran. Ya, menurut informasi yang saya miliki, sekte Tianchen telah ada lebih lama dari sekte manapun di hutan belantara selatan, dan bahkan lebih lama dari keluarga sekte super di Dongzhou. 10.000 tahun yang lalu, wilayah kehancuran selatan diperintah oleh sekte Tianchen. Dikatakan bahwa kebangkitan sekte Tianchen adalah karena leluhur sekte Tianchen menerima hadiah dari seorang pria kuat misterius di dunia kuno. Saya tidak tahu siapa pria kuat misterius ini, tetapi dikatakan bahwa leluhur sekte Tianchen bernama Tianchen. Dinamai Tianchenzong karena ada kata di dalamnya yang sangat cocok dengan orang kuat misterius itu. Hanya saja setelah ribuan tahun berlalu, orang kuat misterius, leluhur Tianchenzong dan sekelompok pembangkit tenaga listrik Tianchenzong pada saat itu semuanya menghilang secara tiba-tiba, yang menyebabkan kekuatan Tianchenzong berkurang drastis sekaligus. Statusnya menurun, dan itu menjadi situasi saat ini. Yuan Simo tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Aku tidak menyangka Tianchenzong memiliki sejarah yang begitu gemilang. Hanya saja siapa orang kuat misterius yang membuat Tianchenzong bangkit menjadi penguasa hutan belantara selatan? Apa arti kata Tianchen? Ada tatapan ingin tahu di mata Daniel Bastian. Aku juga tidak tahu tentang ini. Tidak ada catatan tentang orang kuat misterius itu. Diperkirakan hanya orang-orang di sekte Tianchen yang mengetahuinya. Yuan Simo berkata dengan ringan. Segera sekte Tianhuo dihancurkan oleh Tianhuo, dan berita bahwa para murid dan guru terbunuh dan terluka dengan cepat menyebar di wilayah Nanhuang, yang mengejutkan semua pasukan di Nanhuang untuk sementara waktu. Salah satu dari 2 penguasa agung dari Wilderness Selatan secara tak terduga menghadapi hal seperti itu, kerugiannya sangat besar bahkan sekte itu dihancurkan, dan dikabarkan bahwa Tianhuo, ketergantungan terkuat dari sekte Tianhuo, juga diambil oleh seseorang, membuat orang ada banyak diskusi. Namun meski begitu, tidak ada yang berani menantang sekte Skyfire, lagi pula, selama tidak ada yang salah dengan master teratas alam dominasi seperti sekte Skyfire, tidak akan ada kekuatan yang berani memprovokasi saat mereka penuh, kecuali Yu Lingmen yang setingkat dengan Tian Wozong.